Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadirin wal hadirat yang senantiasa dirahmati dan insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, besok insya Allah kita sudah memasuki bulan Syawal. Dalam artian sore ini adalah hari terakhir Ramadan 1441 Hijriyah. Hadirin wal hadirat, seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, ada sebuah kisah yang patut kita ambil ikhbar, kita ambil hikmah di dalamnya. Suatu ketika ada seorang pemuda menemukan sebuah batu kerikil, sejenis batu permata. Kemudian pemuda itu bingung, ini batu apa? Batu jenis apa? Kemudian dia mendatangi ahli batu di desanya. Kemudian seraya bertanya, "Wahai Bapak, batu apakah ini?" Beliau tak menjawab, hanya berujar, "Coba tanyakan kepada ahli batu di kota sana." Kemudian dia melakukan perjalanan dan bertemu dengan ahli batu di kota. Kemudian dia bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai Bapak, batu apakah ini?" "Oh, ini batu yang istimewa. Ini batu permata yang semua orang ingin memilikinya. Kalau memang kamu hendak menjualnya, pastilah harganya sangat mahal." Kemudian si pemuda tadi berkata, "Ya sudah, saya jual kepada Anda wahai Bapak, belilah dengan harga yang sepantasnya." Kemudian ahli batu tadi berkata, "Maaf anak muda, aku tak mampu untuk membelinya. Cobalah bawa ke raja. Aku yakin pasti raja mau membeli dan mampu untuk membeli, sebab batu yang kau miliki ini sangatlah istimewa, bahkan seluruh hartaku tak akan mampu untuk membelinya." Kemudian menghadaplah seorang pemuda tersebut kepada seorang raja. Singkat cerita, raja tersebut mau untuk membelinya, namun raja bingung, "Berapa harga yang akan kuberikan kepadamu wahai anak muda, sebab batu ini adalah batu yang langka, batu yang istimewa." Akhirnya sang raja membuat kebijakan, "Ya sudah, begini saja. Masuklah ke gudang hartaku. Di sana ada perhiasan-perhiasan mewah, ada tempat tidur yang indah, ada makanan yang enak. Masuklah ke sana, ambillah sesukamu. Tapi ingat, aku memberi kamu waktu 3 jam saja. Sekali lagi, kamu hanya aku berikan waktu 3 jam saja untuk mengambil apa yang engkau senangi." Fikir pemuda itu, wah, 3 jam ini adalah waktu yang sangat lama. 3 jam ini waktu yang panjang. Aku yakin bisa membawa semua perhiasan yang aku senangi. Kemudian setelah pemuda tadi masuk ke dalam gudang harta kerajaan, matanya terbelalak. Dia seolah-olah tersihir oleh banyaknya harta dan keindahannya. Kemudian dia langsung menyusun rencana. Aku diberikan waktu 3 jam saja. 1 jam akan kugunakan untuk makan makanan yang enak yang aku tak pernah makan sebelumnya. Setelah itu 1 jam kemudian aku akan gunakan untuk tidur sejenak di ranjang
yang begitu mewah berlapiskan emas. Kemudian 1 jam yang lain, 1 jam terakhir akan aku gunakan untuk membawa perhiasan-perhiasan keluar kerajaan. Itu waktu yang panjang, waktu yang cukup buatku. Ternyata apa? Setelah dia merasa makan, merasa kekenyangan, kemudian dia tertidur dengan lelap. Tak sadar, pengawal membangunkan, "Wahai anak muda, waktumu sudah habis." Pemuda itu kaget, sebab apa yang dia makan tadi terlalu banyak, sehingga dia tidur hampir 2 jam. Akhirnya, singkat cerita, pemuda tadi sangat-sangat menyesal. Sebab apa? Dia masuk dalam gudang harta yang begitu luar biasa dahsyatnya, luar biasa isinya, begitu indah, begitu mempesona. Tapi tak satu pun harta yang dia bawa. Sebab apa? Sebab waktunya telah habis untuk aktivitas yang lain. Lah, itulah sepenggal kisah. Apa hikmah yang bisa kita ambil di dalamnya? Di Ramadan ini mungkin diibaratkan adalah segudang harta emas, berlian, permata yang begitu indah mempesona bagi siapapun yang melihatnya. Seolah-olah kita ingin menginginkannya, kita ingin berkah, ampunan, anugerah di dalam Ramadan. Namun ternyata kita terlena dengan kesibukan, terlena dengan nafsu syahwat, masih terlena dengan aktivitas-aktivitas dunia. Akhirnya apa? Akhirnya kita terlelap, seolah-olah kita tidur. Bahkan sampai Ramadan habis, sampai waktu habis, kita tak bisa mendapatkan apa-apa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa mendapatkan hikmah apa yang kami sampaikan dari cerita seorang pemuda tersebut. Untuk itu, di momen menjelang Idul Fitri ini, jangan sampai kita merasa sombong dengan amal kita di bulan Ramadan. Sebab rahmat Allah lebih dekat kepada seorang pendosa daripada orang-orang yang sombong. Orang yang sombong dengan amalnya, yang merasa cukup dengan apa yang dikerjakannya, terlebih di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, terkadang banyak di antara kita memaknai dengan makna yang keliru, dengan makna yang salah. Banyak di antara kita beranggapan setelah Ramadan, ketika Idul Fitri, dosa kita sudah benar-benar bersih, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita belum tahu apakah benar dosa kita telah diampuni semua, apakah benar taubat kita diterima, atau malah sebaliknya, kita jarang beristighfar, sementara dosa masih kita lakukan. Maka dari itu, makna Idul Fitri perlu kita fahami bersama, bahwasanya Idul Fitri, Id yang bermakna kembali, Fitri yang artinya adalah boleh kembali untuk makan. Jadi bukan kembali kepada kesucian sebagaimana yang kita tahu selama ini, sehingga seolah-olah setelah Ramadan, ketika masuk Idul Fitri, kita merasa bersih dari dosa. Kita sombong, seolah-olah kita sudah benar-benar putih, benar-benar bersih. Ini malah membahayakan, sebab secara makna Idul Fitri yang berarti biasanya kita Ramadan menahan lapar, menahan nafsu mulai subuh sampai maghrib, Idul Fitri adalah kembali kita boleh makan. Pagi kita boleh kembali sarapan. Itulah makna secara kaidah bahasa. Bukan Idul Fitri kembali kepada kesucian, tapi Idul Fitri adalah kembali boleh menyantap makanan di pagi hari. Maka dari itu, janganlah sombong sekali-kali. Janganlah mencoba untuk berbangga diri dengan apa yang telah kita kerjakan di Ramadan ini. Yang terakhir,
Ini juga sangat penting untuk kita ketahui bersama. Biasanya di momen Idul Fitri kita selalu memohon maaf, kita saling bermaafan dengan saudara, dengan keluarga, dengan tetangga, dan dengan siapa saja. Jangan sampai momen bermaaf-maafan kita malah menjadikan bumerang buat kita. Bagaimana bisa? Banyak kita temukan seorang laki-laki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab sirahnya, ketika seseorang berjabat tangan dengan yang selain mahramnya, maka itu adalah perbuatan haram dan perbuatan dosa. Kita ingin memohon maaf tapi dengan cara yang salah. Yakni apa? Berjabat tangan dengan selain mahram kita. Maka dari itu adalah perkara yang mungkin sudah terbiasa, mungkin sudah menjadi adat di sekitar kita. Tapi bagaimana kita menjadikan itu sebagai pelajaran? Jangan sampai kita ikut-ikutan kepada apa yang telah menjadi adat di tempat kita. Maka beliau melanjutkan, Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, ketika seseorang berjabat tangan dengan selain mahram tanpa merasa dosa sedikit pun, maka semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Dia melakukan dosa tapi dia malah menerjangnya, dia tidak merasa kalau itu adalah dosa. Namun bagaimana ketika kita sudah disodorkan tangan seorang perempuan, maka kita harus benar-benar khudur, benar-benar tawadhu, benar-benar tadarru. Kita tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Maka dari itu ketika kita bersalaman yang tak bisa kita hindari, malah akan menjadi fitnah ketika kita tidak bersalaman, maka dalam hati kita harus tertanam bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, itu perbuatan haram. Maka insya Allah kita akan tetap mendapatkan ampunan. Ketika apa? Ketika kita merasa bahwasanya bersalaman, berjabat tangan dengan yang bukan mahram kita adalah perbuatan dosa. Bukan menganggap itu ya hal yang biasa, atau mencari-cari dalil, mencari-cari alasan bahwa itu bukanlah perbuatan dosa. Maka dari itu, sekali lagi di momen Idul Fitri ini kami pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, Allah memberikan ampunan kepada kita sebesar-besarnya, sehingga kelak ketika kita menghadapnya, kita dalam keadaan yang benar-benar kita harapkan, dalam keadaan membawa amal yang banyak dan membawa dosa yang sedikit. Semoga kita bisa dipertemukan kembali. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.